warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, materi kita adalah khutbah, dakwah, dan tabligh. Mengenai kompetensi inti tujuan pembelajaran, yang pertama, menganalisis ketentuan dakwah, khutbah, dan tabligh. Yang kedua, menyusun teks khutbah dengan tema nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. 3. Menerapkan ketentuan dakwah, khutbah, dan tabligh. Dan yang keempat adalah membiasakan sikap menebar Islam rahmatan lil alamin. Pelajaran pertemuan pertama, pengertian dakwah. Merujuk arti bahasa, kata dakwah merupakan masdar atau kata masdar dari kata da'a yang mempunyai arti mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melaksanakan pekerjaan dakwah disebut da'i untuk laki-laki dan da'iyah untuk perempuan. Dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidup lebih baik sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalil yang berkaitan dengan dakwah adalah Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Adab dakwah. Adab atau etika dakwah yang harus diperhatikan antara lain dakwah dengan cara hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Dakwah menggunakan cara mauidhatil hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara-cara persuasif, damai dan menenteramkan tanpa kekerasan, dan edukatif, memberikan pengajaran atau iktibar dalam pelajaran hidup. Dakwah dengan cara mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain, dan dakwah melalui teladan yang baik atau uswatun hasanah. Tujuan dakwah adalah mengajak segenap manusia keluar dari jalan kesesatan yang dimurkai menuju jalan yang benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat dan metode dakwah. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dakwah. Faktor terpentingnya adalah inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, tentu saja dari kepribadian dan karakter dai sendiri yang menghiasi pribadinya, melebar ke keluarga terdekat, lalu ke masyarakat. Media dakwah untuk masa kini dapat menggunakan media elektronik, media sosial, TV, radio, dan internet. Media cetak antara lain buku, jurnal, surat kabar, majalah, spanduk, brosur, pamflet, dan lain sebagainya. Strategi dakwah. Prinsipnya, dakwah itu dapat menggunakan strategi yang beraneka ragam sesuai dengan objek dakwah. Akan tetapi, dakwah ini memiliki beberapa patokan. Antara lain, yang pertama, pembukaan. Yang kedua, mengucapkan salam dibarengi dengan membaca hamdalah. Yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi SAW. Yang keempat, maksud dan tujuan dakwah. Dan yang kelima, sasaran dakwah. Objek dakwah adalah orang yang didakwahi. Artinya, orang yang diajak kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar meningkatkan kualitas iman dan takwa serta kembali ke jalan kebenaran dan kebaikan. Objek dakwah mencakup seluruh manusia,
tak terkecuali si pendakwah itu sendiri. Kemudian, materi dakwah umumnya, materi dakwah mencakup 4 hal, yaitu akidah, syariah, akhlak, dan muamalah, yang kesemuanya berlandaskan Al-Quran, hadis, dan rujukan hal lain yang memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Dan yang terakhir adalah penutup. Tersebut pembelajaran pertemuan pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.